Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi bagi orang seperti saya, hingga hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. Saat saya membuka pintu kamarnya tanpa sengaja, saya melihat dia, sahabat terbaik saya, sedang memeriksa otot-otot tubuh saya dengan tatapan yang penuh rahasia, membuat hati saya berdegup kencang antara marah dan kebingungan yang mendalam. Apakah ini pengkhianatan atau justru pengakuan yang selama ini disembunyikan di balik senyuman persahabatan kami? Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, tapi badai di dalam dada saya jauh lebih hebat. Saya, Adi, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran ibu kota, selalu menganggap hidup ini seperti sungai Ciliwung yang mengalir tenang meski kotor. Tapi saat saya melihat Budi, teman sejak kecil, duduk di depan laptopnya dengan ekspresi yang tak pernah saya lihat sebelumnya, segalanya berubah. Kenapa dia punya oto-oto saya seperti ini, gumam saya dalam hati, tangan gemetar menahan pintu yang setengah terbuka. Oto-oto itu bukan sembarang, tapi celoseup bagian tubuh saya saat kami berenang di pantai Anyer tahun lalu, bukan vulgar, tapi cukup intim untuk membuat saya merasa telanjang di hadapannya. Saya mundur pelan, tapi kaki saya terantuk kursi, dan suara itu membuatnya menoleh. "Adi, kamu kapan datang?" katanya tergagap, buru-buru menutup laptop. Saya tak bisa bicara, hanya menatapnya dengan mata basah. "Kenapa, Bud? Apa artinya ini?" desak saya akhirnya, suara serak. Dia diam, wajahnya pucat. Dalam benak saya, kenangan kami berputar, masa kecil di kampung halaman di Jawa Barat, saat kami bersepeda bersama, berbagi mimpi menjadi arsitek. Budi selalu pendiam tapi setia. Atau begitulah yang saya pikir. Kini keraguan menyelinap seperti ular berbisa. Apakah dia melihat saya lebih dari saudara? Atau ini hanya obsesi aneh? Malam itu, saya pulang dengan hati hancur, tidur tak nyenyak. "Mengapa harus dia?" tanya saya pada cermin. Esoknya, saya hindari pesannya. Tapi di kantor, sebagai karyawan biasa di perusahaan konstruksi, pikiran saya tak fokus. Rekan kerja bertanya, "Adi, kamu sakit?" Saya gelengkan kepala, tapi dalam hati, ya, sakit hati. Budi akhirnya datang ke rumah saya sore itu, mata merah. "Adi, dengar aku dulu," pintanya. Saya biarkan dia masuk, tapi jarak di antara kami seperti jurang di Gunung Merapi. "Itu bukan apa-apa yang buruk," katanya pelan. Aku Aku sedang belajar anatomi untuk desain seni." "Bohong," pikir saya. "Kenapa otot saya? Kenapa bukan model lain?" desak saya, suara naik. Dia menunduk, "Karena kamu spesial bagi aku." Kata itu seperti petir, membuat saya mundur. Spesial? Apa maksudnya? Hati saya bergejolak, antara takut dan harap yang tak terucap. Sejak kecil, saya tahu saya berbeda, suka pada pria, tapi tak pernah berani akui di masyarakat yang masih konservatif seperti Indonesia kami. Budi, apakah dia sama? Atau ini jebakan? Saya usir dia keluar, tapi malam itu, mimpi buruk datang, saya melihat dia pergi selamanya. "Jangan," gumam saya terbangun. Keesokan harinya, saya putuskan konfrontasi lagi. "Di KAI dekat Monas, kami bertemu." "Ceritakan semuanya," kata saya tegas. Budi menghela napas panjang. "Aku suka seni, Adi. Tapi oto itu bagian dari jurnal pribadi aku. Aku mengagumi kamu." "Mengagumi?" Kata itu menyentuh sesuatu di dalam saya. "Tapi kenapa diam-diam?" "Itu pengkhianatan," kata saya pahit. Dia menatap saya, mata berkaca. Aku takut kehilangan kamu sebagai teman." Saat itu hati saya luluh sedikit, tapi keraguan masih ada. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau malapetaka? Saya pulang dengan pikiran kacau, tapi untuk pertama kalinya, saya merasa hidup.
Pikiran saya tak henti berputar sejak pertemuan itu, seperti roda becak yang tak pernah berhenti di jalanan macet Jakarta. Mengagumi saya. Apa itu kode untuk cinta? Tanya saya pada diri sendiri, sambil memandang langit malam dari balkon apartemen kecil saya. Budi dengan senyum malu-malunya, selalu membuat saya nyaman, tapi kini semuanya terasa asing. Saya ingat saat kami kuliah di Bandung berbagi kamar asrama, bercanda hingga larut malam. Kamu saudara aku selamanya, katanya dulu. Tapi sekarang, saya putuskan hubungi dia lagi, tapi kali ini dengan hati-hati. Mari bicara jujur, pesan saya. Dia balas cepat, baik, di rumah aku. Saya datang, tapi kali ini dengan perasaan campur aduk. Di dalam, dia tunjukkan jurnalnya, bukan oto-ulgar, tapi sketsa-sketsa tubuh manusia, termasuk milik saya, untuk studi seni. Aku ingin jadi seniman, Adi. Kamu inspirasi aku, katanya. Tapi mata saya tertarik pada catatan kecil di pinggir, Adi, hatiku berdegup saat melihatmu. Saya tatap dia tajam. Ini lebih dari seni, kan? Dia mengangguk pelan, air mata menetes. Ya, Adi. Aku cinta kamu. Sejak lama. Kata itu seperti bom meledakkan dinding pertahanan saya. Cinta. Di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat kami sebagai dosa. Hati saya berperang, bagian satu bahagia, yang lain takut. Kenapa tak bilang dari dulu, desak saya, suara gemetar. Takut ditolak, takut kehilangan. Jawabannya menyentuh, tapi saya mundur. Aku butuh waktu, kata saya, lalu pergi. Malam itu, insomnia datang lagi. Apa aku juga cinta dia, tanya saya. Ya, mungkin. Tapi bayangan keluarga, ayah yang konservatif, ibu yang religius. Mereka tak akan paham. Esoknya, saya bertemu teman lama, Rina, di Mall Senayan. Adi, kamu murung. Ada apa? Tanyanya. Saya ceritakan ringkas, tanpa detail. Ikuti hati, tapi hati-hati, nasihatnya. Tapi hati saya sudah kacau. Budi kirim pesan, ma jika aku salah. Saya balas, kita coba berteman dulu. Tapi dalam hati, saya ingin lebih. Minggu itu, kami jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah, berpura-pura normal. Tapi sentuhan tangan tak sengaja membuat listrik mengalir. Adi, aku tak bisa pura-pura, katanya tiba-tiba. Saya diam, tapi hati berteriak ya. Tapi lalu, telepon dari kakak saya, Adi, ayah sakit. Pulang ke kampung. Saya panik, pergi ke Jawa Barat. Di sana, ayah bicara lemah, jaga nama keluarga, jangan buat malu. Kata itu seperti pisau, mengingatkan realitas. Saya telepon Budi, kita tak bisa. Dia diam lama, lalu, mengapa? Keluarga, jawab saya. Air mata mengalir. Kembali ke Jakarta, saya hindari dia. Tapi rasa rindu menyiksa. Ini pengkhianatan pada diri sendiri, gumam saya. Akhirnya, saya putuskan temui dia lagi. Di apartemennya, dia terlihat kurus. Adi, aku mengerti jika kamu tolak. Tapi saya peluk dia, aku juga cinta kamu. Ciuman pertama, ringan, penuh emosi. Tapi lalu, pintu terbuka, teman kami, Andi, masuk tanpa ketuk. Apa ini, katanya syok. Rahasia terbongkar. Hati saya jatuh ke dasar. Kejutan Andi seperti gempa bumi yang mengguncang ondasi persahabatan kami, membuat saya terdiam membatu di pelukan Budi. Andi, dengar dulu, kata Budi panik, tapi Andi mundur, mata penuh kecewa. Kalian. Begini. Di belakang aku, gumamnya, lalu pergi. Saya duduk lemas, ini akhirnya, Bud. Semua akan tahu. Dia pegang tangan saya, kita hadapi bersama. Tapi dalam hati, ketakutan membanjiri, gosip di kantor, pandangan masyarakat, keluarga yang hancur. Malam itu, saya tak tidur, memikirkan masa depan yang gelap. Kenapa cinta ini harus disembunyikan seperti dosa, tanya saya pada bintang-bintang.
Esoknya, Andi hubungi, kita bicara. Kami bertemu di warung kopi di Blok M. Aku tak benci kalian tapi terkejut. Kenapa tak bilang, katanya. Saya jelaskan, air mata menetes. Karena takut seperti ini. Andi diam, lalu aku dukung, tapi hati-hati. Ada yang tak paham. Kata itu melegakan sedikit, tapi badai baru datang. Budi cerita ayahnya tahu dari gosip. Dia marah besar, Adi. Bilang aku harus berubah. Hati saya sakit membayangkan. Jangan menyerah, kata saya. Tapi Budi ragu, mungkin kita pisah. Kata itu seperti tikaman. Tidak, teriak hati saya. Kami bertemu diam-diam di Pantai Parangtritis, Yogyakarta untuk liburan singkat. Di sana, di bawah bulan purnama, kami bicara hati ke hati. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Budi. Saya peluk dia erat, aku juga. Tapi kembali ke Jakarta, realitas menampar. Kakak saya datang tiba-tiba, Adi, ada rumor aneh tentang kamu dan Budi. Saya denial, tapi dia curiga. Jangan buat ayah kecewa. Tekanan itu membuat saya depresi. Mengapa dunia tak beri ruang untuk cinta kami, gumam saya sendirian. Budi juga menderita, pekerjaannya terganggu. Mungkin kita akhiri, katanya suatu hari. Saya marah, kau pengkhianat. Tapi sebenarnya itu rasa takut. Kami bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar. Kau bohong dari awal, kata saya. Dia menangis, aku lindungi kita. Saya pergi, hati hancur. Minggu-minggu berikut, saya hindari semua. Tapi rindu menyiksa lebih dari apapun. Ini bukan hidup, pikir saya. Akhirnya, saya hubungi Andi untuk nasihat. Bicaralah dengan keluarga, katanya. Saya putuskan pulang ke kampung. Di sana, ayah sudah sehat, tapi mata tajam. Adi, apa benar rumor itu, tanyanya. Saya menangis, ya ayah. Aku cinta Budi. Dia diam lama, lalu pergi dari sini. Hati saya remuk. Ibu menangis, kenapa begini? Saya pulang ke Jakarta dengan luka baru. Budi hubungi, aku dengar. Ma. Tapi saya blokir dia. Ini akhir, kata hati. Tapi mimpi tentang dia tak berhenti. Apakah ini pengkhianatan terbesar pada cinta kami? Semakin hari, kesedihan mendalam, tapi juga tekad muncul. Saya harus perjuangkan. Kesedihan itu seperti ombak Samudra Hindia yang tak henti menerjang, membuat saya tenggelam dalam lautan penyesalan. Kenapa aku blokir dia? Kenapa tak perjuangkan, tanya saya setiap malam, memandang oto kami di ponsel. Budi dengan mata coklatnya yang hangat, selalu jadi pelabuhan saya. Kini, tanpa dia, hidup terasa hampa. Andi datang ke apartemen, Adi, kamu hancur. Hubungi Budi. Saya geleng, dia pasti benci aku. Tapi Andi paksa, dia juga menderita. Akhirnya, saya kirim pesan, Ma. Balasannya cepat, aku rindu kamu. Hati saya berbunga, tapi takut masih ada. Kami bertemu di Bogor, di kebun raya, jauh dari keramaian. Adi, ayahku usir aku, katanya pilu. Saya syok, kenapa tak bilang? Tak mau beban kamu. Kata itu membuat saya marah pada dunia. Kita lawan bersama, kata saya. Dia peluk saya, ya. Tapi lalu pengkhianatan baru muncul. Teman kantor Budi yang iri sebarkan rumor di media sosial. Mereka pasangan sesama jenis, tulisnya. Jakarta gempar, teman-teman menjauh. Saya dapat pesan ancaman, hati-hati, dosa besar. Hati saya gemetar, tapi Budi tegar, kita tak salah. Malam itu kami bicara panjang. Aku takut kehilangan pekerjaan, kata saya. Dia, aku juga, tapi tanpa kamu lebih buruk. Cinta itu memberi kekuatan, tapi ujian datang lagi. Kakak saya hubungi, pulang, Adi. Ayah ingin bicara. Saya pergi, hati berdegup.
Di kampung, ayah tatap saya dingin, pilih keluarga atau dia. Ultimatum itu seperti pedang. Ayah, cinta tak pilih-pilih, kata saya menangis. Ibu mediasi, berikan waktu. Tapi ayah marah, pergi. Saya pergi, hati remuk lagi. Budi tunggu di stasiun, bagaimana? Saya cerita, dia peluk saya. Kita bangun hidup baru. Tapi realitas keras, Budi dipecat karena rumor. Ini pengkhianatan rekan kerja, katanya pahit. Saya dukung dia cari kerja baru. Dalam kesulitan, cinta kami semakin dalam. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran berhemat. Ini ujian, kata Budi. Tapi dalam hati, saya ragu apakah layak. Malam-malam, saya bangun menangis. Kenapa Tuhan beri cinta ini jika harus sembunyi? Budi hibur, karena kita kuat. Tapi lalu, kejutan, Andi ajak kami ke komunitas di Jakarta. Kalian tak sendirian. Di sana, kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. Ini harapan, pikir saya. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam, saya tergoda mundur. Mungkin kita pisah untuk bahagia, kata saya suatu hari. Budi syok, jangan. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Kau lemah, katanya. Saya pergi, tinggal dia sendirian. Di jalan, air mata tak henti. Ini kesalahan, sadar saya. Kembali, saya minta maaf. Kita lanjut, kata dia. Tapi luka semakin dalam, emosi memuncak. Emosi itu seperti gunung berapi yang siap meletus, dan letusannya datang saat kami paling rapuh. Kenapa kau ragu terus, tanya Budi marah, setelah pertengkaran kami yang kesekian. Saya tatap dia, air mata mengalir, karena takut kehilangan semuanya. Dia diam, lalu peluk saya erat. Ma, adik. Aku juga takut. Saat itu kami sadar, cinta ini butuh pengorbanan. Tapi badai belum berakhir. Ayah Budi datang ke apartemen, marah besar, pulang, atau aku tak anggap anak. Budi menangis, ayah, aku cinta adik. Ayahnya pergi, hati hancur. Ini akhir keluargaku, gumam Budi. Saya hibur, kita jadi keluarga baru. Tapi dalam hati, rasa bersalah menyiksa. Aku penyebabnya, pikir saya. Minggu berikut, rumor semakin liar. Saya diperingatkan atasan, hati-hati image perusahaan. Tekanan itu membuat saya depresi berat. Mungkin bunuh diri, lintas pikiran gelap. Budi lihat, jangan pikir begitu. Dia bawa saya ke psikolog di komunitas. Di sana saya curhat, cinta ini indah tapi menyakitkan. Psikolog, terima diri, perjuangkan. Kata itu memberi cahaya. Budi cari kerja di Bali, ajak saya pindah. Mulai baru di sana. Saya setuju, tapi sebelum pergi, saya hubungi keluarga. Kakak, ayah sakit lagi karena ini. Saya pergi ke kampung, ayah lemah, kenapa kau pilih jalan ini? Saya menangis, karena hati tak bohong, ayah. Dia diam lama, lalu pergi, tapi jangan lupakan kami. Itu seperti harapan kecil. Kembali ke Budi, kami packing. Tapi pengkhianatan terakhir, teman lama, yang iri, laporkan kami ke polisi atas penyebaran immoralitas. Kami dipanggil, diinterogasi. Ini itnah, kata Budi. Untung tak ada bukti, kami bebas. Tapi trauma mendalam. Dunia kejam, kata saya. Di pesawat ke Bali, kami pegang tangan, kita kuat. Di sana, di Ubud, kami mulai hidup baru. Budi buka galeri seni, gambar inspirasi dari cinta kami. Saya kerja di hotel. Ini bahagia, pikir saya. Tapi rindu keluarga menyiksa. Suatu hari, telepon dari ibu, ayah ingin ma. Hati saya berdegup. Kami pulang, ayah tatap kami, aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan anak. Air mata mengalir. Terima kasih, ayah. Budi peluk ayahnya juga, yang akhirnya datang. Rekonsiliasi itu seperti pelangi setelah hujan.
Tapi emosi memuncak saat Budi usul, kita nikah diam-diam di komunitas. Saya setuju, tapi takut. Ini puncak cinta kami, pikir saya. Malam sebelumnya, saya tak tidur, apakah ini benar? Tapi ya, karena cinta. Puncak emosi itu datang seperti tsunami, menyapu segala keraguan saat kami berdiri di altar sederhana di komunitas Bali, dikelilingi teman-teman yang mendukung. Aku janji setia selamanya, kata Budi, suara gemetar. Saya balas, aku juga, meski dunia lawan. Ciuman itu penuh air mata bahagia, tapi dalam hati, luka lama masih ada. Ini kemenangan atas pengkhianatan, pikir saya. Kembali ke kehidupan, kami bangun rumah kecil di Denpasar. Budi sukses dengan seninya, tema cinta tak terbatas. Saya tulis buku tentang perjuangan kami, anonimus dulu. Ini untuk orang seperti kami, kata saya. Keluarga pelan-pelan terima, ayah kunjungi, bicara panjang. Aku bangga kalian kuat, katanya akhirnya. Itu momen paling emosional. Tapi tak sempurna, masih ada pandangan aneh dari tetangga, tapi kami abaikan. Cinta kami lebih kuat, gumam Budi. Suatu hari, kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, bukan resmi, tapi bantu pendidikan. Ini cara beri kembali, kata saya. Hati penuh. Tapi lasbat datang saat pengkhianatan pertama Otto itu. Kini saya paham, itu awal cinta sejati. Terima kasih atas hari itu, kata saya pada Budi. Dia tersenyum, aku juga. Tahun-tahun berlalu, kami tua bersama, berbagi cerita dengan generasi muda. Jangan takut cinta, nasihat kami. Di akhir hayat, saat Budi pegang tangan saya, aku bahagia. Saya menangis, aku juga. Kematiannya damai, tapi hati saya hancur. Ini bikiamat, pikir saya. Tapi warisannya hidup, buku kami jadi inspirasi, komunitas berkembang. Saya habiskan hari tua di pantai, ingat dia. Cinta abadi, gumam saya. Cerita kami jadi legenda, dari pengkhianatan ke keabadian. Personel, tapi penuh harap. Di Indonesia yang berubah pelan, kami pionir. Terima kasih, Bud, kata saya pada angin. Akhirnya, saya pergi menyusul, dengan senyum. Cinta menang.